sedang mengintai sesuatu. Tapi dia lagi lihat apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Elang memang terkenal memiliki penglihatan yang tajam. Karena itulah dari jauh sekalipun dia dapat melihat mangsanya walaupun ukurannya sekecil burung puyuh ini. Apa? Burung puyuh? Sob, kamu sedang menjadi incaran si elang. Ayo segera melarikan diri. Tapi sepertinya sudah tidak ada waktu lagi, teman. Gerakan elang yang cepat ditambah cakarnya yang kuat membuat elang dapat dengan mudah menangkap mangsanya. Tuh kan, hanya dalam waktu sekejap si burung puyuh langsung disergap tanpa ampun. Yang sabar ya sob, inilah yang dinamakan rantai makanan. Tapi tak selamanya sobat otan si burung puyuh hanya menjadi mangsa, teman. Tapi ia juga bisa loh menjadi primadona. Loh, kalian gak percaya nih? Wih, meriah banget. Lagi ada hajatan apa gimana nih? Walah, ternyata lagi ada kontes burung. Tapi kok bisa ya burung kecil begini suaranya nyaring? Suasana semakin meriah, teman. Apakah yang akan terjadi selanjutnya, pemirsa? Loh, itu kan semua bukan burung kicau. Coba dengar lagi deh, kan suaranya aneh begitu. Kok sampai ada kontesnya sih? Nah, itulah yang menjadi ciri khas masyarakat dari Bumi Mataram, teman. Berbeda dengan daerah lainnya. Suara burung yang pas-pasan itu malah jadi primadona di sini. Masyarakat Sasak biasa menyebutnya burung kecepret. Coba aja deh dengerin suaranya. Cepret, kecepret. Wih, selamat ya para juara. Kalian otan-obatkan sebagai duta kecepret. Teman, di balik itu semua ada mitos yang beredar di masyarakat terkait suara dari burung puyuh. Suaranya yang tidak merdu sering dijadikan sebagai sebuah pertanda akan datangnya sebuah bencana. Itulah mengapa banyak orang yang takut ketika mendengar suara sobat otan ini. Terlebih ketika si puyuh bersuara saat malam hari. Suara tersebut diartikan sebagai adanya kematian atau pertanda buruk lainnya. Tapi tenang, ini cuma mitos saja ya teman. Buktinya di Lombok suara mereka jadi primadona. Betul apa betul nih? Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba otan kebanjiran sama bayi-bayi puyuh? Kalian datang dari mana, sob? Teman, anak burung puyuh ini baru saja menetas dari cangkang telurnya. Gemes-gemes ya. Mama ini sedang mensortir anakan burung puyuh. Hal pertama yang dipisahkan adalah jenis kelaminnya. Anakan burung puyuh ini juga disebut sebagai final stock. Jadi jenis kelaminnya sudah bisa ditentukan semenjak mereka menetas. Jika berwarna kecoklatan pasti betina. Bila kehitaman sudah tentu si jantan. BTW ikut otan yuk dari proses awal penetasannya seperti apa. Kuy, berangkat! Telur puyuh dipilih dan disusun di rak penetasan seperti ini. Nggak sembarang telur yang dipilih loh. Hanya telur yang cukup ukurannya saja yang ditetaskan. Rata-rata telur memiliki berat 10 hingga 13 gram. Kalau masalah memilih telur yang berat sih, mama-mama ini jagonya.
yang baik harus bulat lonjong dan memiliki corak. Selanjutnya telur akan diirami. Eits, tapi bukan sama induknya ya. Lihat saja tuh, banyak banget. Telur puyuh akan ditetaskan dalam mesin pengeraman yang dihangatkan dalam suhu 37 derajat Celcius. Sudah ada yang mau menetas. Ayo Dede Gemes Puyuh, semangat. Pelan-pelan asal selamat. Nah, jadi seperti inilah proses penjalanan si puyuh dari mulai telur hingga menetas, teman. BTW, pasti ada nih dari kalian yang menyebut burung puyuh sama dengan burung gemak. Padahal itu adalah dua jenis burung yang berbeda loh. Sekilas memang mereka mirip, tapi sebenarnya cara membedakan mereka cukup mudah. Pertama kita lihat saja dari kakinya. Puyuh memiliki jari 4, sedangkan gemak hanya 3. Jumlah jari kakinya, hal lain yang membedakan puyuh dengan gemak adalah naluri dan kemampuannya terbang menghindari bahaya. Burung puyuh dan juga burung gemak termasuk unggas yang lebih senang hidup di tanah. Eits, jangan salah. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa terbang loh. Puyuh dan gemak punya kemampuan untuk terbang. Hanya saja jarak tempuhnya tak jauh. Kira-kira siapa di antara keduanya yang kemampuan terbangnya lebih baik ya? Nah, untuk membuktikannya, sekarang sudah ada agen Otan Kawijil yang akan bantu Otan. Ayo Kak, kita mulai. Tuh. Begitu diletakkan di meja, si gemak langsung terbang kabur. Wush, wush, wush. Jarak terbangnya si gemak cukup jauh. Jarak ini cukup untuk ia menghindar dari hal yang dianggap membahayakannya. Nah, sekarang gimana kalau kita coba burung puyuh ternakan? Kira-kira apakah ia cukup mampu terbang seperti halnya puyuh liar? Ayo Kak Wijil, letakkan si puyuh ternakan di atas meja yang sama tadi. Loh. Kok diam aja? Ayo dong sob, terbang. Atau lompat-lompat kek. Jangan mengecewakan penonton dong ah. Rupanya si puyuh ternak gak juga terbang, teman. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia sudah kehilangan kemampuannya untuk terbang. Ya maklum saja, ia sedari kecil tinggal di dalam kandang sempit di peternakan. Kemungkinan yang kedua, ia tak takut akan keberadaan manusia di dekatnya. Mungkin karena sudah terbiasa, jadi tak ada motivasinya untuk lari atau kabur dari bahaya. Telur puyuh gak hanya nikmat sebagai hidangan loh teman. Tuh lihat, kulit telur puyuh juga bisa dijadikan kerajinan unik sebagai pot atau vas bunga seperti ini. Cara membuatnya gak terlalu sulit kok, hanya dibutuhkan cangkang telurnya. Pertama bersihkan dan keringkan cangkang telur. Kemudian kita olah deh menjadi bahan untuk memercantik pot bunga. Ambil cangkang telur, lalu tempelkan dengan lem secukupnya. Tempel sesuai dengan motif keinginan kita ya teman. Setelah selesai, pot gerabah tinggal kita lapisi dengan cat kilap yang biasa dipakai pada kayu. Tuh lihat, hasilnya jadi cantik seperti ini kan? Kulit telur yang bercorak indah membuat pot tanaman menjadi makin kermaks alias keren maksimal.